Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Sekarang kita masuk di subtema 2 ya, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Masih di tema 2. Pernahkah kalian melihat sapi membajak sawah atau mungkin kerbau? Pastinya pernah kan? Memang benar, baik sapi, kerbau, kambing, semua termasuk hewan yang bisa dipelihara. Karena memiliki banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk membantu membajak sawah, bahkan diambil dagingnya sebagai bahan pangan, termasuk juga kulitnya untuk keperluan industri. Banyak sekali keuntungannya. Bahkan kucing pun memiliki manfaat, yaitu mengurangi tikus yang ada di rumah kita. Nah anak-anak, selanjutnya langsung ke pembelajaran yang pertama, yaitu materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Kita langsung ke materi Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Di materi yang sekarang ini kita masih belajar tentang dongeng, namun tokoh utamanya adalah hewan. Berbeda dengan pembelajaran di subtema 1, yang tokoh utama di dalam dongeng tersebut adalah tumbuhan. Untuk itu, tugas kalian adalah membaca dongeng yang berjudul Kisah Buaya yang Serakah di halaman 32. Kemudian, setelah kalian membaca kisah dongeng tersebut, tulis pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Namun, sebelumnya perhatikan penjelasan Ustazah ya. Di pembelajaran subtema 1 sebelumnya kalian sudah banyak membaca kisah dongeng yang tokoh utamanya adalah tumbuhan. Sekarang kalian akan membaca kisah dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan. Nah anak-anak, ada beberapa bentuk dongeng yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah bentuk dongeng yang tokoh utamanya hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Contohnya seperti kisah buaya yang serakah. Selanjutnya ada mite. Mite adalah mitos atau suatu kisah masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta yang dianggap benar oleh orang yang memiliki cerita dan pengikutnya. Contohnya seperti cerita Nyi Loro Kidul yang ada di daerah Yogyakarta. Cerita ini dipercaya bahwa setiap orang yang datang di pantai selatan menggunakan baju yang berwarna hijau, maka orang tersebut akan terseret oleh ombak. Selain itu ada sage. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah tentang kepahlawanan dan keajaiban seseorang. Contohnya adalah Ciung Wanara, Panji, dan Samaradana. Selain sage ada juga legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Contoh legenda adalah kisah Danau Toba, kisah Tangkuban Perahu. Selain itu ada juga kisah asal mula Banyuwangi. Materi selanjutnya adalah matematika KD 3.1 dan 4.1. Kita belajar operasi hitung perkalian dengan sifat pertukaran. Elsa memiliki 20 buah jeruk. Elsa ingin menempatkan jeruk-jeruk itu secara berkelompok ke dalam sebuah kantong plastik. Yang pertama, Elsa memasukkan 5 buah jeruk ke dalam kantong plastik.
Yang kedua, Elsa mengubah banyak jeruk tiap kantong plastik sebanyak 4 buah. Kita bahas yang pertama dulu. Kantong pertama berisi 5 jeruk. Kantong yang kedua berisi 5 jeruk. Kantong yang ketiga berisi 5 jeruk. Kantong yang keempat berisi 5 jeruk. Berarti sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang yang kedua. Elsa merubahnya tiap kantong menjadi 4 jeruk. Kantong yang pertama berisi 4 jeruk. Kantong yang kedua berisi 4 jeruk. Kantong yang ketiga berisi 4 jeruk. Dan kantong yang keempat berisi 4 jeruk. Dan kantong yang kelima berisi 4 jeruk. Artinya lambang bilangannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa sifat pertukaran dalam perkalian akan mendapatkan hasil yang sama. Contoh lain, 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, artinya 3 dikali 4 sama dengan 4 kali 3. Hasilnya sama-sama 12. Selanjutnya kita memasuki materi SPDP KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang materi gerakan tari. Apa itu gerakan tari? Gerakan tari adalah bentuk keindahan gerak tubuh. Sebelum kalian belajar tentang gerakan tari, ada 2 jenis gerakan dalam tari. Yang pertama adalah gerakan murni. Yang kedua ada gerakan maknawi. Apa itu gerakan murni dan gerakan maknawi? Kita bahas yang pertama dulu. Gerakan murni. Gerakan murni adalah gerakan tari yang bertujuan semata sebagai fungsi estetis sehingga dapat memperindah suatu tarian tanpa adanya maksud untuk melambangkan sesuatu. Atau bisa diartikan gerakan murni adalah gerakan yang tidak mengandung arti tetapi masih mengandung unsur keindahan. Contohnya seperti memutar-mutarkan pergelangan kaki, menghentakkan kaki, menggeleng kepala, dan lain sebagainya. Gerakan tersebut tanpa adanya makna tertentu. Namun, gerakan tersebut nampak indah. Selanjutnya, ada gerakan maknawi. Gerakan maknawi adalah gerakan tari yang sangat mengandung arti ataupun memiliki maksud tertentu. Contohnya seperti tari merak. Pada tari merak ini ada gerakan yang melambaikan selendang sambil bergerak mengelilingi panggung yang dapat menggambarkan dari gerak-gerik burung merak. Nah anak-anak, pada pembelajaran 1 subtema 2 ini kalian akan belajar tentang gerak tari maknawi. Misalnya seperti kita menirukan gerakan alam semesta, seperti gerak meniru gerakan pohon tertiup angin. Ada juga gerak tari menirukan gerakan binatang, seperti gerakan kupu-kupu terbang, kelinci melompat, ada juga ayam mengepakkan sayapnya. Gerakan binatang tersebut bisa dijadikan gerakan tari yang indah. Contoh gerakan tari menirukan gerakan kelinci melompat. Yang pertama, posisi badan tegak, kedua tangan di samping telinga. Selanjutnya yang kedua yaitu telapak tangan membuka dan gerakan naik turun. Dan yang ketiga, gerakan badanmu naik turun sambil melompat. Nah anak-anak, coba
kalian praktekkan gerakan tari ini di rumah ya. Alhamdulillah materi pembelajaran 1 subtema 2 tema 2 sudah selesai. Belajarlah dengan giat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.